Shoki yang mengetahui apa yang terjadi pada Yundo langsung menemui Ketua Han. Namun Ketua Han meminta agar Shoki berhenti untuk mengungkit kasus 15 tahun yang lalu dan menyuruh Yundo untuk tidak lagi mengajukan sidang ulang. 그럼요. 아가씨는 충분히 들을 자격이 있죠. 횡령입니다. 아가씨. 가족들을 의심해. 근데 난 왜 자꾸... Rupanya bukan hanya Yundo yang ditahan. Ketua Han juga membuat detektif O dipindahkan ke divisi lainnya. Bahkan mereka juga menggeledah rumah detektif O, kantor Tuan Kim, dan restoran milik ayah Yundo. Ketua Han juga datang menemui ayah Yundo dan meminta ayah Yundo untuk membujuk Yundo. Dengan itu maka Ketua Han akan membebaskan Yundo. Namun ayah Yundo menolak dan menyiram Ketua Han. 영장입니다. 어서 시작해. 뭐하는 짓들이야? 뭐? 배우고 세상 이치도 훤히 아는 사람 15년 동안 감옥 살은 엄마 때문에 잠시 당신은 맨날 이기고 살아서 Shoki pun datang menemui Yundo, namun Shoki juga sempat bertemu dengan jaksa Ju. 어쩐 일로? 하변은? 한상국을 많이 알고 답을 안다고 생각한 내 잘못. Setelah bertemu dengan Yundo, Shoki berusaha untuk kembali menghubungi Tuan Kim, Detektif O, dan Guang Mi. Sayangnya mereka pun tidak bisa dihubungi. Akhirnya membuat Shoki datang menemui mereka satu persatu dan mengajak mereka untuk bisa membuat Ketua Han ditahan dan mengembalikan keadaan seperti semula. 하변이 여기... 하변 친구잖아요. 전 48시간 안에 하변을 한상무님이 Shoki pun berhasil mengajak Detektif O, Tuan Kim, dan Guang Mi. Bahkan Shoki juga berhasil mendapat bukti bahwa Ketua Han lah yang membuat pimpinan Wampio meninggal dunia. 근데 여러분들이 도와주셔야 돼요. 일단 휴가로 버티죠 뭐. 공금횡령... 수사 자료에는 CCTV가 없... 경찰 수사에서도 넘겼는데 어쩝니까? 저쪽에서는 권력과 힘으로 막 밀어붙이는 Bahkan Shoki juga berusaha untuk membuat Wansu terpengaruh untuk mau menentang Ketua Han. Wansu pun datang menemui Ketua Han. Sayangnya Ketua Han tetap menentang Wansu untuk menjadi pewaris MC Group. 똘똘한 참모 하나 두고 얼굴마다 나도 챙겨준다 그러고. 너 자주 오는 것 같아. 응? 내가 제일 애정하는 허변이가 안 보이네? 봤어 10%. 이 인간들이 만들었다는 아주 재수없는 통계가 있다. 확신이죠. 현상무. Hal tersebut membuat Wansu akhirnya bergabung dengan Shoki. Bahkan Shoki juga meminta Wansu untuk bisa meyakinkan Ketua Cholhi bahwa Ketua Han sudah melewati batas dari tugasnya yang seharusnya mendukung keluarga MC Group, namun kini malah mengatur dan seakan menguasai MC Group. Kim bersama dengan Detektif Oh pun datang menemui detektif yang dulu menangani kasus ibu Shoki dan akhirnya menemukan dokumen lainnya mengenai kasus tersebut. 동환 씨입니다 선배님. 현전 가사도우미 살인 사건 기억하시죠? 자네가 담당인가? 여태 뒷돈 받으며 잘 먹. CCTV 확보는 수사의 기본인데 어디다 빼도 헛다리 짚었어? 증거 있습니까? 아 글쎄 그거... 원상이네. 이 서류 수만. 아이고 20년 전 사건도 있네. 그럼 가능성 있네요. Sedangkan Wansu datang menemui Ketua Cholhi dan menyampaikan bahwa Ketua Han justru berencana untuk mempercepat pelantikan Wan Jun sebagai pimpinan MC Group, yang artinya Ketua Han menentang perintah Ketua Cholhi yang kini ingin Wansu lah yang memimpin MC Group. 무시할 수가 있죠? 들었습니다. 근데 지금 그 결과는 어떻습니까?
Setelah mendapat beberapa bukti lainnya, Shoki kembali bertemu dengan kepala jaksa Ju. 그걸 가질 수 있는 팁을 하나 알려주지. 끝내 한상무 그늘에서 못 벗어나겠다는 거군요. 한상무는 힘이 세니까. Sementara itu, Yundo justru memprovokasi jaksa Ju dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kepala jaksa Ju yang merupakan ayah dari jaksa Ju bukanlah sikap jaksa yang baik. 쓰잘데기 없는 괴변이나 늘어놓으면서 주접을 떨어. 검사야 아니 원래부터 들어온 검사야. Shoki juga memperlihatkan bukti bahwa rekaman CCTV 15 tahun yang lalu telah diserahkan oleh detektif yang menangani kasus tersebut kepada jaksa. Namun jaksa juru mengatakan bahwa CCTV tidak pernah ada. 누가 죽였어요? 쫙 퍼질 겁니다. 석희 아가씨. Akhirnya kepala jaksa Ju datang menemui ketua Cholhi. Keduanya pun berencana untuk menyingkirkan ketua Han dari MC Group. 한상무 손에 쥐어줘도 되겠습니까? 모두에게 껄끄러운 Kepala jaksa Ju juga meminta jaksa Ju untuk membebaskan Yundo. Dan akhirnya jaksa Ju mengetahui bahwa selama ini ayahnya dikendalikan dan mengikuti perintah ketua Han. 무슨 진짜 우리가 한상무한테 Setelah dibebaskan, Yundo bersama dengan Shoki datang ke kantor TOP yang membuat semua tim TOP merasa terkejut. Bahkan detektif O juga datang untuk menahan ketua Han. 근데 체포합니다. Ketua Han akhirnya dibawa oleh detektif O. Bahkan berita mengenai ketua Han telah beredar yang membuat Nyonya Han merasa terkejut. 방해죄와 컴퓨터 등 장애 업무 방해죄로 긴급 체포되었습니다. 한상무가 구속되다니? 혐의를 받고 있는데요. MC 윤 팀장 부르게. Namun ketua Cholhi meminta ketua tim Yun untuk datang menemuinya dan meminta untuk membentuk TOP yang baru. Sayangnya tim TOP lainnya justru berusaha untuk membebaskan ketua Han. Begitu juga dengan Wan Jun yang meminta agar tim TOP berusaha untuk segera membantu ketua Han. Bahkan ketua tim Yun datang menemui ketua Han yang justru memberikan perintah yang berbeda dari ketua Cholhi kepada ketua tim Yun. 나랑 생각이 다르지 않아서 좋군요. 이런 데서 뵙다니 어젯밤 지검장 차량이 있습니다. Setelah apa yang terjadi pada ketua Han, Shoki memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Yundo. 큰일 한다며 네 침대에서 편안하게 자라고 그랬더니 남 아직 멀었어? 다 됐어. Namun sayangnya keesokan harinya ketua tim Kwon justru berhasil menemukan keberadaan Hakim Lee. Bahkan ketua tim Yun juga menemui kepala jaksa Ju dan menyampaikan bahwa kini Yundo bersama Shoki justru mengajukan persidangan ulang atas kasus 15 tahun yang lalu. 15년 전 사건 재심 청구했습니다. Kepala jaksa Ju pun datang menerima jaksa Ju dan meminta agar ketua Han dibebaskan. Kepala jaksa Ju bahkan meminta ketua Han untuk bisa menghalangi Yundo dalam mengajukan persidangan ulang. 이제 어떻게 하실 겁니까?
검찰총장 Walaupun tanpa hakim, Lee Yundo tetap melakukan konferensi untuk menyampaikan bahwa kasus yang menimpa ibunya dan Ibu Shoki tidak dilakukan penyelidikan dengan benar. Yundo bahkan mengakui bahwa dirinya adalah anak dari wanita yang selama ini dituduh telah mencelakai Ibu Shoki. 그녀의 법정 대리인인 허윤도 Hal tersebut membuat Nyonya Ha dan Ketua Cholhi merasa terkejut. Bahkan Ketua Cholhi justru meminta bantuan Ketua Han untuk membereskan masalah tersebut. Sehingga Ketua Han menutup berita mengenai kasus yang menimpa Ibu Yundo dengan menyebar berita mengenai kasus suap dan korupsi Kepala Jaksaju. 문제는 늘 있어왔고 그 문제를 해결하려고 답이 이런 추측성 보도들이 계속해서 올라오는 중입니다. 증서, 다른 기업들과의 유착관계, 그리고 여자 문제까지. MC그룹 광고비 20% 더 올려. 알겠습니다. 가로 부당 주식을 취득한 것이 확인돼 검찰이 들썩이고 회장에게 주식을 증여받고 담당 검사에게 불기 Jaksaju pun meminta agar ayahnya membalas apa yang telah diperbuat oleh Ketua Han. Kepala Jaksaju pun akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai jaksa. Namun hal tersebut tidak cukup bagi Ketua Han. Ia bahkan menyebar berita mengenai keterlibatan Jaksaju sebagai anak dari Kepala Jaksaju. Namun hal tersebut membuat Kepala Jaksaju terpukul dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 검사가 포토라인에 설 경우 한국 검찰 역사상 유례 없는 Ya akhirnya Yundo tak mungkin mengajukan sidang ulang atas kasus ibunya karena terduga pelaku yang diduga menghilangkan barang bukti dan tidak melakukan penyelidikan dengan benar telah meninggal dunia. Setelah mendapat kabar mengenai meninggalnya Kepala Jaksaju, Ketua Cholhi meminta Ketua Han untuk kembali mempertimbangkan rencana menjadikan Wan Jun sebagai pimpinan MC Group. Namun Ketua Han tetap tidak merespon permintaan Ketua Cholhi tersebut. 올 텐가? 네. 한상우. Bahkan Wan Sun datang menemui Ketua Han agar Ketua Han mau berpihak padanya, namun hal tersebut hanyalah sia-sia. Wan Su yang tidak ingin menyerah begitu saja justru kembali mengungkit perselingkuhan pimpinan Wang Pyo 30 tahun yang lalu yang ternyata memiliki anak dari selingkuhannya, yang akhirnya membuat istri pimpinan Wang Pyo mengakhiri hidupnya. Namun hingga saat ini anak tersebut tidak pernah muncul yang juga seharusnya memiliki hak dalam saham MC Group. 난 항상 궁금했지. Ketua Han pun mulai penasaran dengan perkataan Wan Su yang akhirnya memanggil kepala pelayan Jung untuk mengkonfirmasi kabar siapa sebenarnya Shoki. Dan melalui pengakuan kepala pelayan Jung, Shoki merupakan anak dari selingkuhan pimpinan Wang Pyo yang dirawat oleh istri pertama Ketua Cholhi, yang selama ini Shoki anggap sebagai ibu kandungnya. 터키 아가씨한테 왜 그렇게 집착하실까? Berita besar tersebut pun akhirnya disampaikan kepada Ketua Cholhi yang membuat Ketua Cholhi akhirnya syok berat. 않는 물고기라고 하셨습니다. 터키 아가씨는 절대 후계자가 될 수 없는 이유도 그것 때문이었나요? 남매? 증언했습니다. 석희 아가씨는 아들로서 평가하지 않는다. Syok yang dialami oleh Ketua Cholhi rupanya mengakibatkan pendarahan pada otaknya dan tidak sadarkan diri. Namun Nyonya Ha dan Ketua Han justru seakan menyalahkan Shoki atas apa yang terjadi. 죄송합니다. 어떻게 된 거죠? 뻔하지. 여러 가지로 충격적인 상황이 많았으니까요. Ketua Han pun menyampaikan berita mengenai Shoki kepada anggota tim TOP lainnya. Dengan status Shoki yang sebenarnya seharusnya Shoki bisa menuntut banyak hak, namun lagi-lagi Ketua Han justru meminta anggota tim TOP untuk menutup semua jalan agar Shoki tidak bisa menuntut hak apapun. 너도 손에 쥐어주면 안 된다고. 24시간 여성 경호원 붙여놨습니다. 잘했어. Bahkan Ketua Han justru ingin mempercepat proses pelantikan Wan Jun menjadi pimpinan MC Group.
Hal tersebut juga didukung oleh Nyonya Ha, namun mendapat sindiran keras dari Wansu dan Shoki karena pelantikan justru dirancang saat Ketua Cholhi masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. 뭐니? 분란 일으킨 주인공. 방통이야. 그러게. 난 그대들이 Sayangnya dalam kondisi tidak sadarkan diri, Ketua Cholhi hanya ditemani oleh Shoki. Dan saat Yundo sedang bersama dengan Shoki, Jaksaju menghubungi dan mengajak mereka untuk bertemu. 걱정돼서. 난 괜. 주검사. Rupanya Jaksaju juga ingin menangkap Ketua Han. Ia juga akan berusaha untuk membantu Shoki dan Yundo. 안타깝긴 했습니다. 우리가 원하는 건 진실이었죠. 좋은 검사였다고 생각하지 않습니다. 아버지에게도 공무집행 방해죄를 Setelah mendapat dokumen mengenai kasus Ibu Shoki yang selama ini disimpan oleh Kepala Jaksaju, Yundo bersama yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa selama ini waktu meninggalnya Ibu Shoki telah dipalsukan. Bahkan beberapa barang bukti yang ada di lokasi justru telah hilang dan tidak dicantumkan dalam laporan. 방문했기 때문에 일단 용의자에서 제외됩니다. 일단 아버지와 한상 대신에 모한준 11시, 하영서 1시 20. 이건 현장 사진이고 이건 증거물 사진. 그러게요. 범인을 가리키는 결정적인 단서라서. 성적 정체성을 생각해봤을 땐 죄송합니다. 오영선. Shoki bersama Yundo juga datang menemui Sujin dan beritahukan Sujin bahwa liontin kalung yang diberikan oleh Shoki adalah sebuah flash disk yang menyimpan bukti Ketua Han telah menipu Sujin. Shoki pun meminta agar Sujin melaporkan perbuatan Ketua Han karena semakin banyak laporan tentang Ketua Han, maka semakin besar kemungkinan Ketua Han ditahan. 이탈리아로 음악 유학 갔다. 진도는 어디까지 뺐지? 보시죠. 완준 씨. 공동 정범으로 고소하시죠. Sayangnya Ketua Han justru datang menemui hakim yang akan menangani sidang ulang kasus Ibu Yundo. 좀 홀짝이는 요즘 같은 분위기면 가능할 수도 있었겠죠. 현재 잣대로 보면 과거는 누추할 수밖에. 재심이요? 재밌게도 미국에서 한국학 학위를 받았던데요. Namun setelah pertemuan itu, Yundo justru mendapat surat menyatakan bahwa sidang ulang kasus Ibu Yundo ditolak. Ketua Han bersama dengan tim TOP lainnya semakin mantap untuk mempersiapkan acara pelantikan Wanjun. 급 이상들만 초청할게. 부회장님 실적 중심 기사 이미 뿌렸고 취임식 때까지. 좋아. 취임식 당일날 Namun tiba-tiba saja Yundo diminta untuk menemui Ketua Han yang masih terus berusaha agar Yundo tidak lagi mengajukan sidang ulang atas kasus yang menimpa ibunya. Namun Yundo menolak dan akan tetap berusaha untuk mengalahkan Ketua Han. 오기로 해결할 문제가 아니야. 오기가 아니라 신념의 문제죠. 어떤 룰이 세상을 아주 특별한 몇 명이 한상무님은 아주 철저한. 있잖아. 지금 세상의 본질은 불평. 그래서 Dan saat sedang bersama dengan Tuan Kim dan yang lainnya, Yundo mendapat telepon dari kepala pelayan Jung yang akhirnya tidak lagi dikawal oleh anak buah Ketua Han. Kepala pelayan Jung pun mengatakan bahwa status Shoki yang sebenarnya adalah anak dari Ketua Wang Pyo. Hasil hubungannya dengan seorang wanita, sayangnya ibu kandung Shoki meninggal dunia, yang membuat istri pertama Ketua Cholhi berpura-pura hamil. Di saat Ketua Cholhi sibuk dengan bisnisnya dan menjadikan Shoki sebagai anak yang telah ia lahirkan. Hal tersebut membuat Shoki terkejut karena selama ini ia tidak mengetahui hal tersebut. 보가 되면 떳떳하게 공개하려. 정말 죄송합니다. 죄송해요, 아가씨. Shoki pun bertekad untuk kembali mengambil hak sahamnya sesuai dengan status dirinya sebagai anak dari pimpinan Wang Pyo. Sayangnya hasil tes DNA yang selama ini disimpan oleh kepala pelayan Jung telah diambil oleh Ketua Han. 일단 왕 회장님 딸 자격으로 유료분 줘. 게다가 모 회장님이 가족들한테 증여한 지분에 대해서
아가씨 정말 죄송해요. 유전자 증명서를. 목사님이 죄송할 일은 아니죠. 없다. 이거지. Syoki pun datang menemui Ketua Han dengan mengatakan bahwa keluarga MC Group yang lainnya perlu mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. 근데 우리 친절한 한상무께서 알려드린 거. 상황 판단이 빨라서 좋군요. 아버지가 그 사실을 알면 충격. Dan benar saja Syoki datang ke rumahnya bersama dengan kepala pelayan Jung. Bahkan Syoki duduk di tempat duduk yang biasa digunakan oleh Ketua Cholhi, yang membuat Nyonya Ha dan yang lainnya bertanya-tanya atas sikap Syoki yang terkesan kurang ajar di mata mereka. Syoki pun mengatakan bahwa ia adalah anak dari pimpinan Wampio yang selama ini disembunyikan oleh pimpinan Wampio. Hal tersebut membuat Nyonya Ha merasa terkejut. 정 집사님. 듣기 좋네. Bahkan Nyonya Ha juga meminta Ketua Han untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketua Han juga menyampaikan bahwa rencana awal mereka akan menjadikan Wan Jun sebagai pimpinan MC Group tetap akan berjalan sesuai dengan rencana. 복병이 생긴 것 같네? 할아버지 30년 전 혼의 자식이 Wansu yang mengetahui hal tersebut justru menemui Yundo dan menanyakan cara agar Syoki dan Wansu bisa memimpin MC Group. 너무 정직해서 그런가? 강제로 사인했다는 걸 증언해 주시. Bahkan Wansu juga datang menemui Ketua Han untuk meminta Ketua Han memberikannya saham sebesar 30%. Namun Ketua Han justru mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menjadikan Wansu sebagai pimpinan MC Group karena Wansu adalah pelaku yang telah melukai ibu Syoki. 뭐 지금 당장 후계자를 교체해 지분 30%를 원상 복구하는 나는 얼마든지 기다릴 준비. 내가 그랬지? 전 MC 그룹을 위해 살인을 덮어줄 순 있어도 Wansu pun kembali teringat dengan kasus yang selama ini telah ia usahakan untuk melupakannya, dan ternyata barang bukti yang hilang telah disimpan oleh Ketua Han di dalam ruangannya tanpa ada yang mengetahui hal tersebut. Ketua Han juga tetap terus berusaha untuk mempersiapkan acara pelantikan Wan Jun. 회장님 타임즈 표지 인터뷰 성사됐고 외신. 스페인어 동시 통역사 준비했고 유튜브 생중계 예정입니다. 영상 체크했어? 네, 속도감 있게 잘 나왔습니다. 취임식은 그렇고 취임식 끝날 때까진 긴장 놓치지 마. Sementara itu, Syoki dan yang lainnya mencurigai salah satu dari Nyonya Ha, Wansu atau Wan Jun yang menjadi pelaku yang telah mencelakai ibu Syoki. 접근해보는 건 어때? 진짜 그럼 어떡해요? Bahkan Syoki datang menemui Nyonya Ha untuk bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang Nyonya Ha lakukan di hari kejadian yang menimpa ibunya. Syoki juga bertemu dengan Wansu, namun perkataan Wansu justru mengatakan bahwa ialah pelaku sebenarnya, membuat Syoki merasa terkejut sekaligus tidak percaya. Dan saat bertemu dengan Wan Jun mengatakan bahwa walaupun saat itu ibu Syoki telah mengetahui rahasia dirinya, ibu Syoki tidak pernah menggunakan hal tersebut untuk melakukan hal yang buruk. Jadi tidak ada alasan Wan Jun untuk memiliki dendam kepada ibu Syoki. 다른 사람처럼 가족 같잖아. 그래. 분위기는 어땠어? 그분은 아주 교양 있는 사람이잖아. 모든 걸 다 잃을 수도 있는 위험을 감수하면서 그치 내가 왜 살인을 하겠어. Namun Wansu justru datang menemui Yundo, bahkan berusaha untuk memberikan semangat kepada Yundo yang selama ini berjuang untuk ibunya. Yundo juga mengatakan kepada Wansu bahwa ia berharap bahwa bukan Wansu pelaku yang membuat ibunya ditahan selama ini, karena di mata Yundo, Wansu merupakan orang yang baik. 요즘 우리 둘 다 어머니는 몸이 멀리 있고 반드시 진범을 찾아야 됩니다. 솔직히 그
Saat bertemu dengan Shoki, Yundo mengatakan bahwa menurutnya pelaku utama adalah Wansu karena ia bertemu dengan Wansu mengucapkan sebuah kalimat yang ada di dalam buku yang merupakan barang bukti dari kejadian yang menimpa Ibu Shoki. Namun ia belum memiliki bukti yang pasti. 근데 모한준이 없는 틈을 타서 지분을 강제항도했어. Sayangnya hari pelantikan Wanjun telah tiba. Bahkan semua pemegang saham ikut hadir dalam acara tersebut. Bahkan Milkowitz juga ikut hadir dan membawakan hasil tes DNA pimpinan Wampio dan Shoki. Hal tersebut membuat situasi berubah. Shoki akhirnya memiliki saham sebagai anak pimpinan Wampio. Bahkan Milkowitz juga memberikan 7% sahamnya untuk Shoki dan membuat akhirnya Shoki menjadi pemilik saham terbesar dalam MC Group dan membuat para pemegang saham tidak setuju jika Wanjun yang menjadi pimpinan. 따라서 모석기 씨는 총 19점, 내가 가진 MCU 통 최종 26.5%로 MC그룹. Lagi-lagi ketuhan tidak menyerah, ia justru berusaha untuk terus meningkatkan saham milik Wanjun. 다행이군요. 원준 부회장 Sayangnya di hari pelantikan Wanjun yang telah direncanakan oleh Ketua Han, Shoki justru mengajukan tuntutan terhadap Nyonya Ha karena telah mencuri lukisan milik ibunya dan pelanggaran hak cipta yang dituntut 1 tahun penjara, serta tuntutan terhadap Wanjun karena telah membuat sebuah perusahaan palsu untuk menghindari pajak dan dituntut 2 tahun penjara. 역외타수 혐의로 체포합니다. 기가 있고 구속 시 적부심 청구권을 행사할 수 있으며 Sementara itu, Yundo yang masih berada di rumah Shoki meminta Wansu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Shoki. Namun Wansu rupanya telah mengirimkan video kepada Jaksa Ju yang berisikan pengakuan atas apa yang telah ia perbuat kepada Ibu Shoki. 지금쯤이면 아마 도착했을 텐데. 왜? 난 앞으로 흡연이 행적 무한수입니다. 안재림 씨가 떠나주는 게 밤늦게 모한수 씨가 술에 취해 찾아왔었어. Detektif O pun datang untuk menahan Wansu, namun Wansu meminta agar ia diberikan kesempatan untuk mendengar musik yang ia sukai sampai selesai. Sayangnya saat Detektif O kembali, Wansu justru telah mengakhiri hidupnya. 모한수 씨, 아? 음악이 아직 안 끝났는데. Bahkan kantor MC Group mendapat surat penggeledahan. Hal tersebut membuat Ketua Han mengumpulkan tim TOP dan meminta mereka untuk bersiap menghadapi tuntutan yang akan menimpa mereka. Bahkan Ketua Han juga menyampaikan kemungkinan masa tahanan yang akan mereka dapat atas perbuatan mereka selama ini. Ketua Han juga datang menemui Yundo dan mengakui bahwa Yundo telah lebih unggul dari dirinya. 자네가 이겼어. 지금까지의 답이 책임감에 Ketua Han akhirnya menyerahkan diri dan menjalani persidangan. Namun ia hanya dituntut denda dan masa tahanan 4 tahun. Rupanya sebelumnya Ketua Han meminta Jaksa Ju untuk tidak melibatkan MC Group dalam tuntutan yang diberikan kepada Ketua Han. 15년을 인멸하고 사건을 은폐한 피고 한제국은 MC그룹이라는 거대 행위가 사망에 이르게 했다는 증거가 불충. Akhirnya Ibu Yundo dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah.
존경하지만 그 소녀는 꿈이 있었습니다. 밤이면 따뜻한 이불 속에서 잠들고 못 배우고 백 없고 가난하다는 피고인 임순에게 무죄 Untuk merayakan keberhasilan mereka, Seok-hee mengajak Yundo, Ibu Yundo, ayah angkat Yundo, Detektif Oh, Tuan Kim, Gwang-mi, Nari, dan Soo-jin untuk makan bersama di rumahnya. 진급 축하드려요. 어휴 어떻게 여러분 누나. 아니 고모. 정말 중요한 역할이라네요. 기대 많이 했어.